Mari pagi hari ini kita kembali datang menyembah Tuhan, bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami datang rendahkan hati kami Tuhan, untuk muliakan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan setia. Mari bawa pujian syukur kita pagi hari ini. Mari atur persembahan kita untuk datang dalam hadirat-Nya. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Dia Allah yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Mari bersama-sama katakan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau bersyukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Yesus, Kaulah Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami menyembah, kami bersyukur, Allah yang hidup. Kau dahsyat, Kau mulia Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus ajaib, Yesus ajaib, nama-Mu dahsyat berkuasa. Yesus Tuhan, Allah yang Kau mulia, Kau mulia Tuhan, Kau sungguh ajaib, Kau dahsyat, Kau dahsyat Tuhan. Kami menyembah-Mu, sembah-Mu, sembah-Mu, Yesus Tuhan. La 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 la. La 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 ya le 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 le. La la ba 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 ba. Oh, la la ba 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 ba. La la ba la 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 la. Le 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 le. La ba 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 ba. La 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 ya le 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 le. La ba 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 ba. Oh, la ma ya shana la 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 mo. La la ba 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 ba. La 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 ya shi le 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 le. La ba 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 ba. Oh, la la ma la ma la ma la ma la la la. Kaulah yang ajaib, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shikira ba 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 ba. Shikira ba 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 ba. Oh, ra ba ba ya shi le 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 le. Ra ba 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 ba. Kami menyembah, kami memuji Allah yang kudus. Kami bersyukur, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kami menyembah, kami memuji Allah yang layak terima hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu, Bapakku
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kamu sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penyihku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kembali sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penyihku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami memuji-Mu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami naikkan pujian, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Yesus, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang dahsyat bersama dengan kami. Tak usah kami takut, tak usah ku takut.
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kuatanmu ajaib bagi kami Yesus. Mari angkat suara, katakan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau yang terhebat, perbuatanmu ajaib. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau mulia Tuhan, Kau agung, Kau dahsyat. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuji-Mu.
kami dalam dekapan hadirat-Mu. Sama kembali katakan, oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu, kami tempat ini, memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam
menaikkan doa-doa kita pagi hari ini. Kita percaya lawatan Tuhan ada di setiap tempat kita. Tuhan berkarya dengan heran dan dahsyat. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari satu hati dalam doa. Nanti Bapak Pendeta Victor Mukana yang akan pimpin doa syafaat hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Bersama-sama hamba-hamba Tuhan PPHTGT. Kami percaya rancangan Tuhan itu indah. Kami percaya kuasa Tuhan juga tidak pernah terbatas. Pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang ada di gereja-gereja kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau punya rencana yang besar untuk anak-anak muda kami ini. Dan kami menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam rancangan Tuhan. Sehingga hidup mereka semasa masih muda ini akan Tuhan bentuk menjadi bejana yang indah. Akan Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Bahkan mereka boleh menjadi generasi penerus, generasi-generasi yang mulia, generasi-generasi yang cinta akan Tuhan, yang bahkan membawa hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Tuhan, kami memberkati pergaulan mereka. Biar anak-anak muda di gereja kami adalah anak-anak muda yang benar-benar memiliki hati yang teguh kepada Engkau, hati yang cinta kepadamu, hati yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Mereka boleh menjadi agen-agen Tuhan di tengahnya dunia ini Tuhan. Kami berdoa anak-anak muda kami bukan hanya hebat di gereja, tapi mereka juga akan hebat di komunitas di luar sana. Sehingga hidup mereka menjadi terang dan garam. Mereka tidak akan dipengaruhi oleh dunia, tapi anak-anak muda kami akan membawa pengaruh bagi dunia ini. Sehingga mereka akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, Engkau urapi anak-anak muda kami dengan urapan khusus Tuhan. Engkau pakai dengan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak muda ini. Biar mereka benar-benar akan mengalami Kristus, akan menjadi agen Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati pergaulan mereka, berkati komunitas mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat mereka semua. Biar di dalam masa pendidikan studinya, Tuhan turut campur tangan supaya apa yang menjadi impian, cita-cita anak-anak muda ini dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bahkan biarlah mereka juga menjadi anak-anak muda yang mau mengandalkan Engkau, mau melibatkan Tuhan di dalam segala hal, dalam merancang masa depan, dalam menata hidup. Biar mereka mengandalkan dan ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau generasi muda di gereja kami adalah generasi yang kuat, maka gereja kami pun akan semakin bertumbuh, gereja kami akan kuat, gereja kami akan mengalami pelipat kali gandaan karena ada generasi-generasi yang memiliki kekuatan luar biasa, yaitu anak-anak muda di tempat kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan dan menjadi doa harapan kami. Mereka dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh ada di satu pemuritan mengawali minggu ini. Dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Kita ada di bagian akhir dalam seri manusia roh, jiwa dan tubuh. Mari kita katakan dengan iman, saya manusia roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. 1, 2, 3. Saya manusia roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Saudara dalam manusia roh, Anda tidak akan selamanya memakai tubuh ini. Ketika kita akan mati, kita akan meninggalkan tubuh ini. Dan roh dan jiwa kita akan pergi ke surga
Karena Alkitab berkata setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena itu mari kita jaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Bukan cuma separuh. Tuhan itu menguduskan seluruhnya. Ya, menguduskan bukan cuma pada level roh, tapi sampai jiwa dan tubuh. Atau sebaliknya, bukan hanya pada level tubuh, tapi sampai kepada roh dan jiwa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagaimana supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Maka kita harus menguduskan hidup kita. Ya, minta Tuhan menguduskan. Bukan hanya sekedar tubuh kita, karena harus sampai kepada roh dikuduskan, sampai kepada jiwa dan pikiran dikuduskan. Apakah memang Tuhan ingin itu? Ya, Tuhan sangat ingin itu, saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Mari kita baca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Padahal hidup kita tadi ada manusia, roh, jiwa, dan tubuh, dan seluruhnya harus kudus, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Berikutnya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita mau sampai ke surga, maka jaga kekudusan hidupmu. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan Maha Kudus, dan kita harus juga hidup kudus. Kalau Anda anak Tuhan, maka saudara harus berusaha seluruh hidupmu untuk dikuduskan. Bukan cuma separuh, bukan cuma sebagian. Pada zaman dulu, orang hanya fokus kepada sebagian saja. Nah, itu juga tidak baik, saudara. Ada orang yang hanya menguduskan tubuhnya. Ada yang zaman itu, saudara, pada zaman Alkitab, mereka setiap hari mencuci badannya. Kalau kita mandi, membersihkan badan kita dari kotoran. Coba saudara, kalau Anda tidak mandi sehari 2 kali, mungkin kalau di luar negeri, di tempat yang bersalju, yang dingin, itu tidak begitu masalah. Tapi kalau di Indonesia yang lembab, daerah tropis begini, saudara, dan di kota Semarang lagi, yang di luar banyak debu, Anda beraktivitas, Anda kerja, berkeringat, lalu Anda tidak mandi, saudara, maka besoknya pasti akan baunya menyengat. Bukan cuma hanya bau menyengat, Anda akan mulai gatal-gatal, Anda akan mulai sakit, tubuh Anda akan menjadi bau. Berapa teman saya yang menangani orang-orang gila di jalanan, mereka ambil dari jalanan, dari pinggir jalan sudah berbulan-bulan, ada bertahun-tahun sudah menggelandang di jalan. Dan mereka kadang ketika membersihkan sangat-sangat berat sekali, saudara, ya. Disabuni berapa kali baru betul-betul bersih. Rambutnya dicukur. Kenapa? Karena bukan hanya
rambutnya kotor lagi, sudah gembel saudara. Sudah gimbalnya bukan gimbal yang bersih, betul-betul lengket dengan kotoran. Bahkan ketika digundul saudara, kulit kepalanya sudah tebal dan kutu bersarang di mana-mana. Waduh, mengerikan saudara. Manusia bisa begitu karena gila, ya, karena hidup di jalan. Tapi harus dibersihkan. Kita harus membersihkan tubuh kita. Karena kalau tidak, maka kita akan banyak sakit, kita akan tidak bisa lakukan banyak hal, kita akan menyakiti, mengganggu orang lain. Itu dari tubuh kita. Nah, buat orang Israel lebih lagi saudara. Mereka setiap mau tempat ibadah harus mencuci tangan dan kakinya. Nah, saudara, mereka juga harus menjaga pola makan. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Mereka harus hidup kosher. Makanannya harus membuat mereka kudus. Mereka tidak boleh dalam hukum Taurat mereka, tidak boleh kena darah, tidak boleh kena orang mati, tidak boleh kena bangkai, tidak boleh kena macam-macam saudara. Kenapa? Karena menjaga supaya tubuh mereka kudus. Karena kalau kena itu menjadi najis. Tapi Yesus mengkritik kepada bahkan orang-orang Farisi. Kalian sangat menjaga kekudusan di luar, tapi kalian seperti kuburan. Di luarnya dicat putih bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Saudara, ini tidak boleh terjadi. Jangan hanya fokus kepada luar Anda, tampil bersih, cantik. Kalau pria potong rambut yang rapi, wanita rambutnya dihias dengan baik, mandi dengan baik, keramas dengan baik, pakai bedak yang wanita, pakai lipstik, pakai parfum. Tapi kalau jiwanya tidak kudus, pikirannya tidak kudus, maka walaupun cantik ganteng, tapi hidupmu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan minta kita kudus seluruhnya. Coba katakan dengan saya harus kudus seluruhnya. 1, 2, 3. Saya harus kudus seluruhnya. Jaga tubuh kita. Jaga tubuh ini dengan baik. Manusia tubuh. Supaya apa? Anda sehat. Supaya Anda kuat. Sama seperti Anda harus makan yang baik. Karena kalau makananmu tidak baik, dalam arti makan yang tidak bersih, makan yang tidak sehat, Anda bisa sakit perut, Anda bisa keracunan, Anda bisa mengalami masalah. Ya, anak kami Joyce baru umur 2 tahun dengan ciciknya, ya Caca, waktu itu baru 17-18 tahun saudara, masuk rumah sakit hanya gara-gara kami di angkringan di tempat rumah makan saudara. Ini bukan angkringan pinggir jalan saudara, bukan di kaki 5 ya, judulnya memang angkringan, tetapi ini di rumah yang cukup besar, cukup luas, mejanya banyak, bisa nampung 200 orang saudara. Lalu mereka pesen ya, Joyce mau susu, tapi ternyata yang kita nggak tahu saudara, susunya entah sudah tercemar apa. Lalu pulang itu sakit perut, tumpah-tumpah, berdua keracunan. Sementara kami papa mamanya ya makan juga, tapi tidak minum susu itu. Kami cek, waduh, kita bawa ke rumah sakit, ternyata keracunan, harus diinfus, harus diobatin saudara. Padahal ini bukan kaki 5, ini tempat yang rumah makan, tapi bisa juga bisa masih kecolongan begitu saudara. Kaki 5 banyak yang sehat-sehat, asal Anda bisa pastikan memang mereka bersih dan seterusnya. Tapi kalau sudah jelas-jelas kotor, jelas-jelas basi,
dan Anda nekat makan, maka tubuhmu akan sakit. Kita menjaga tubuh kita. Yang jelek-jelek jangan dimasukkan. Sama saudara, kudus seluruhnya. Bukan cuma tubuh saja, tapi juga jiwa. Jiwa juga harus kudus. Jiwa juga harus dijaga. Makanya di ayat 14 tadi, 1 Petrus 1, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ada waktu-waktu di mana kita menjadi bodoh. Ada waktu-waktu di mana kita menjadi emosi. Ada waktu-waktu di mana kita menjadi terpicu untuk berbuat dosa. Nah, jaga, jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu dari mana? Dari kedagingan kita, dari kemanusiaan kita, dari tubuh kita, dari panca indera kita. Ketika Anda mendengar ada berita Anda difitnah, digosipkan, waduh, langsung hawa nafsumu menjadi tinggi. Anda menjadi ngamuk, menjadi marah, pengen membalas. Dan Anda menjadi seperti orang bodoh, lupa segala firman. Anda tiba-tiba maki-maki, Anda cari orang itu. Aduh, hati-hati, jaga. Ada orang yang terikat dengan perzinahan ketika sendirian di luar kota, lalu hawa nafsunya naik karena matanya melihat, mencari orang-orang yang membawa dia dalam nafsu seksual. Akhirnya jatuh. Kenapa? Karena jiwanya tidak dijaga. Tubuhnya menarik ke sana, tapi jiwanya harus dijaga. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai. Ayat yang ke-15-nya berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Roh, jiwa, dan tubuh harus dijaga kekudusannya. Pikirannya, hatinya harus tetap kudus. Dan rohnya pun juga harus dijaga kudus. Rohnya harus bisa mendekat Tuhan. Oke Pak, kalau tubuh kekudusan harus bersih dan sebagainya. Kalau jiwa jauhi dosa, bagaimana dengan roh bisa menjadi kudus? Apakah roh bisa tercemar? Ya, roh bisa tercemar ketika Anda menjauh dari Tuhan dan mendekat kepada kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan. Berapa hari yang lalu saya ingatkan tentang mensinkronkan hidup kita dengan Tuhan. Rohnya harus disinkronkan, jiwanya disinkronkan, tubuhnya disinkronkan dengan hadirat Tuhan. Tapi kalau rohmu ternyata diarahkan kepada yang lain, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Ada orang yang lebih mudah mengalami kesurupan. Ada orang yang mudah mengalami diganggu kuasa gelap. Kenapa? Rupanya orang ini memang suka mencari ilmu-ilmu, suka datang ke dukun paranormal, atau mungkin tidak suka tetapi dia banyak memikirkan itu. Suka nonton film-film horor, beranak dalam kubur, kuntilanak, wah, suster ngesot. Hobinya nonton yang begitu-begitu, sehingga jiwanya diarahkan ke sana, dan tanpa dia sadar, rohnya itu mengarah ke sana. Rohnya menjadi mudah untuk ditembus oleh kuasa gelap. Jadi hati-hati, saudara, jaga. Kalau Anda tidak sengaja melihat atau nggak sengaja mendengar teman Anda cerita
yang horor-horor, saudara harus bentengi dalam nama Yesus. Kita nggak bisa selamanya tutup telinga, tutup mata, saudara. Tapi dalam jiwamu harus dikuduskan, menjaga kekudusan itu, ya, sehingga roh Anda terjaga kemurniannya. Jangan dengan sengaja begitu. Anda yang bekerja, yang lingkungannya banyak orang non-Kristen, Anda mungkin akan sering mendengar guruan-guruan yang jorok, yang nyerempet-nyerempet soal-soal asusila. Ada yang cerita-cerita porno, dan itu bisa ditemukan, ya, di mana-mana. Di tempat Anda makan, di tempat Anda kerja, ketemu dengan teman-teman, reuni, dan itu diungkit-ungkit. Anda tidak bisa lepas dari dunia ini, dan bahkan Tuhan mengajarkan kita, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Di tempat gelap Anda harus bersinar, selamatkan mereka. Jadi harus bertemu dengan mereka. Tapi pesan Tuhan, kalaupun ketemu dengan mereka, tapi jangan sampai kekotoran itu masuk dalam pikiranmu, masuk dalam hatimu. Jagai, kuduskan, kontrol. Ya, sama saudara, seperti tubuh ini. Kita tidak, kalau kita memang sedang dalam perjalanan, kadang kita mengalami jalan yang berlumpur, jalan yang kotor, sudah mungkin dihindari. Tapi kalau sudah dihindari, sudah jalan di pinggir jalan, menghindari lubang supaya tidak masuk lumpur, tapi tiba-tiba di sebelahnya ada mobil lewat, ngenai genangan itu dan nyeprot kepada Anda. Waduh, kita nggak bisa selalu bebas dari itu, karena kita hidup di dunia ini, saudara. Keceprotan. Tapi apa harus Anda buat? Berusaha menghindari. Tapi kalau tetap kena, segera dibersihkan. Segera mandi, keramas, ya, pakai baju yang bersih, dicuci baju yang kotor itu. Jangan sudah keceprotan dipakai terus. Sama dengan jiwa kita dan roh kita. Anda tidak sengaja mendengar yang begitu, saudara, segera bersihkan. Segera minta ampun sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta disucikan. Karena Tuhan mau hidup kita kudus. Dia yang memanggil kita Tuhan yang kudus. Minta tolong ditunjukkan kembali tadi dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh, jiwa dan tubuh harus dijaga. Jadi mengapa kita belajar manusia roh, jiwa dan tubuh? Supaya Anda menguduskannya seluruhnya. Minta pertolongan Tuhan. Kuduskan, kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah. Kita harus sering menguduskan hidup kita. Bukan cuman mandi setiap hari. Jiwa kita
Bagaimana menguduskannya? Kuduskan dengan bersihkan pikiranmu. Hanya pikiran yang menyenangkan Tuhan. Pikiran yang berusaha memuliakan Tuhan. Kalau itu dosa, Anda sudah tahu itu dosa, segera tinggalkan, segera bertobat. Maka rohmu akan makin kuat, makin mengerti firman. Dan bagaimana kita bisa menguduskan sampai ke dalam roh kita? Roh dikuduskan karena kita percaya Yesus dan minta Roh Kudus menjagai kita. Maka Anda akan mulai merasakan Holy Spirit, Roh Kudus lebih kuat dalam hidup Anda. Tuhan mau pakai Anda makin dekat dengan Tuhan. Rohmu akan makin bebas untuk menyembah Dia ketika tubuh dan jiwamu semakin hidup kudus. Ya, jadi saudara harus jaga. Sama seperti gelas saudara. Ada gelas ini tentu bisa kita pakai buat minum. Tapi bagaimana kalau gelas ini kotor saudara? Ada sampah di dalamnya. Wow, ini habis dipakai buat ngelap, habis membersihkan kotoran, lalu dimasukkan dalam gelas ini. Lalu wah, ada coro, kecoa masuk di dalamnya. Lalu ada cicak pas buang kotoran masuk di dalamnya. Ada bekas kopi di dalamnya. Sudah berapa hari kotor. Saudara, walaupun ini gelas kristal yang mahal, tapi kalau kotor, saudara pasti berpikir harus dibersihkan dulu. Tapi kalau Anda punya gelas yang Anda jaga bersih, lalu ada dua pilihan. Mau gelas yang bersih atau pakai gelas yang kotor. Saudara gak akan pikir panjang. Anda akan ambil gelas yang bersih, yang habis dicuci bersih, dan Anda pakai. Saudara, maukah Anda dipakai Tuhan lebih lagi? Maukah Anda dipakai Tuhan dalam pelayanan lebih lagi? Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan mimbar, tim Asyir, pelayan-pelayan di Komsel, di SPK, di Alfa, di mana-mana. Saudara, minta kekudusan dari Tuhan mengalir, supaya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Jaga dalam kekudusan, maka Tuhan akan leluasa memakai engkau. Roh Kudus akan memenuhi hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda terus menyimpan kekotoran, tubuhmu terus berbuat dosa, hawa nafsu engkau lakukan, kepahitan, kemarahan, dendam, kekecewaan terus tersimpan di hidupmu, maka gelas hidup menjadi kotor saudara. Dan eman-eman dikasih air untuk diminum, airnya jadi ikut kotor. Mengapa hidup kita seringkali Tuhan tidak berkarya? Jangan-jangan sederhana karena kita belum jaga kekudusan. Manusia, roh, jiwa, dan tubuh kita biarkan dalam kekotoran. Karena itu sucikan roh kita sucikan, makin dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu setia dalam satu teduh kita. Terus jaga, setiap hari dibersihkan. Jiwa kita mari kita jagai. Begitu mulai ada hawa nafsu, kita patahkan, kita berjuang, kejar kekudusan Tuhan. Begitu ada kecewa, kemarahan, dendam, segera selesaikan. Pikiran jahat segera buang, minta ampun.
Karena Alkitab berkata, barang siapa yang mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni, melupakan kesalahannya. Kita harus minta ampun. Makanya dalam doa Bapa kami, kita diajarin untuk berdoa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan itu doa setiap hari. Karena ada bagian yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta terus dibersihkan. Minta ampun pada Tuhan, bertobat, dan jangan berbuat dosa lagi. Tubuh kita, mari jaga kekudusan. Indera kita, mata, telinga, mulut, kulit, rabaan, hidung, semuanya dipakai untuk hal yang kudus. Begitu Anda mencium hal yang berdosa, begitu Anda merasa ada dosa di dekat itu, segera menyingkir. Jangan justru mengikutinya. Ini perjuangan. Loh Pak Handoyo, tapi aku kan masih di dunia. Aku kan bukan pendeta. Aku kan tidak di gereja terus. Betul, justru Yesus pun menunjukkan Dia sahabat orang berdosa. Yesus pun sering makan bersama di rumah pemungut cukai. Yesus berapa kali berhadapan dengan perempuan yang berzina, yang berdosa, wanita Samaria yang punya istri banyak. Tapi Yesus tidak ikut dalam dosa, tapi Yesus mengubahkan hidup mereka. Yesus tetap hidup kudus, dan justru itu yang membuat mereka jadi berkat. Jadi kalau Anda mau dipakai Tuhan, jaga hidupmu tetap kudus. Manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Buang kekotoran itu sampai Anda bisa hidup kudus. Tuhan akan pakai kita. Ayo minta ampun. Semuanya minta ampun. Tuhan, ampuni kami. Sucikan Tuhan, supaya hidupku bersih dan memuliakan Tuhan. Oh, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah. Saudara, mari praktek bagaimana membersihkan hidup kita. Yang pertama, sadari dulu, menyadari dulu bahwa ada kotor dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak merasa hidupmu ada kotorannya, maka Anda tidak akan membersihkannya. Kalau Anda tidak merasa gelas itu kotor, Anda tidak akan mencucinya. Kalau Anda nggak merasa, tidak mengerti bahwa tubuhmu bau, tubuhmu belum mandi, saudara, Anda nggak akan mandi karena Anda sadar. Kalau Anda nggak tahu bahwa makanan yang Anda makan itu basi atau ada racunnya, maka Anda ya makan saja dengan enak sampai nanti keracunan. Sadar, mari sadari kalau ada dosa di hidup Anda. Sadari kalau selama ini kau sudah jauh dari Tuhan. Ayo mengaku, minta dikuduskan. Selama kita menyanyi dan menyembah berapa saat ke depan, saya berdoa supaya Tuhan berbicara di hatimu, menunjukkan dosa-dosa yang harus engkau buang supaya engkau makin kudus. Dosa itu bisa ada di tubuh, dosa itu bisa ada di jiwa, ada di roh. Minta dibersihkan terus, minta dikuduskan. Maka saudara,
akan makin dipenuhi Roh Kudus. Kau akan dipakai luar biasa. Kalau Anda diingatkan Tuhan, segera bertobat dan kita mulai hidup yang baru. Ayo kita pujikan lagi, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Biar hidup kami meninggikan Tuhan. Tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu ya para larata kapasyana para sama Tuhan. Kuduskan, ampuni Tuhan, bersihkan, bersihkan. Haleluya, haleluya. Jamah hidup kami Tuhan, biar manusia, roh, jiwa dan tubuh kami hidup kudus. Tolong Tuhan, bersihkan. Kalau ada dosa yang biasa ada di tubuh kami, putuskan semua keinginan dosa itu. Kalau ada hawa nafsu di jiwa kami, Tuhan jamah, bersihkan Tuhan. Kalau roh kami ada keinginan menjauh dari Tuhan, oh ampuni Tuhan. Kami minta kuasa bilur Yesus menjamah, menyembuhkan roh, jiwa dan tubuh kami. Sucikan Tuhan dengan kekudusan-Mu, sehingga kami bisa kudus dan kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang diingatkan Tuhan akan dosa, mampukan kami untuk bertobat, minta ampun, dan memulai hidup yang baru. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk kembali memulai yang baru, memulai dengan yang baru, memulai dengan yang baru. Yang lalu sudah berlalu, biar yang baru datang, menjadi manusia baru, hidup lebih benar, roh yang dekat dengan Tuhan, jiwa yang memuliakan Tuhan, tubuh yang lebih baik. Dalam nama Yesus, jamah dan lawat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami bawa hidup kami semuanya di kaki Tuhan. Biar Engkau berkenan menerimanya Tuhan. Berkati kami semua. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan.
kami masuki minggu ini bersama Tuhan, kami pasti semakin benar dan kudus dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saudaraku, mari masuki dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hidup kudus. Tuhan memberkati.